Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ashabul fadilah yang sama-sama kita hormati, Direktur RSUD Muhammad Nur, Takmir Masjid Ar-Rasyid, dan para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita tidak bosan-bosannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah melimpahkan nikmat-Nya yang begitu banyaknya yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Seraya berharap mudah-mudahan Allah menambah nikmat itu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, untuk menghemat waktu mari kita mulai kajian tafsir Quran surah An-Nas, surah yang ke-114, surah terakhir dalam mushaf Al-Quran. Berdasarkan tertib surah, ini surah yang terakhir, yaitu surah ke-114. Kita awali dengan bersama-sama membaca surah ini. Mari sama-sama sambil berharap pahala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul adzim. Para jemaah, surah ini diberi nama dengan An-Nas karena ada berulang kali disebut kata An-Nas. Mulai dari ayat yang pertama ada kata An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Apa arti An-Nas? An-Nas itu arti manusia. Dalam Al-Quran itu Bapak Ibu rahimakumullah ada 3 istilah yang sesungguhnya berasal dari satu kata yang ingin menunjuk arti manusia. Yang pertama An-Nas, kemudian Al-Insan, dan yang ketiga Al-Insu. Jadi Al-Insu ini sama-sama berasal dari satu kata. Ada yang menyebut berasal dari kata An-Nisyan. Jadi kenapa diberi nama dengan Insan, An-Nas atau Al-Insu? Karena manusia punya sifat lupa. Ada yang menyebut berasal dari kata Al-Uns. Al-Uns itu artinya adalah makhluk yang mudah untuk beradaptasi. Al-Uns. Kalau hewan itu jinak, gampang berteman, gampang akrab. Itu manusia. Jadi dua asal usul kata ini menunjuk pada sisi dalam manusia.
Sehingga ketika disebut dengan al-insan itu sungguhnya yang ditekankan adalah sisi ruhaninya. Jadi kalau panjenengan baca ayat lain misalkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, yang terbaik itu sungguhnya sisi ruhaninya, bukan jasadnya. Jasadnya boleh jadi ada makhluk lain yang lebih unggul, boleh jadi. Meskipun tetap manusia makhluk terbaik, tapi boleh jadi satu sisi lebih unggul. Penciuman mungkin itu lebih tajam hewan, insting penciuman. Mata mungkin lebih tajam singa atau kucing. Tapi ruhaninya baik berupa qalb, ruh, akal itu melampaui semua makhluk Allah. Maka disebut dengan makhluk terbaik karena tidak ada yang mampu untuk menyamai kebaikan ciptaan Allah yang bernama manusia pada sisi ruhaninya, hati, ruh, dan akal. Jadi biarlah fisik kita mungkin tidak seganteng siapa idaman ya, artis ini, atau kalau perempuan tidak seganteng artis perempuan, tidak secantik artis perempuan, tidak masalah. Yang penting ruhaninya itu tetap terbaik. Qalbnya menjadi qalbun salim, hati yang selamat, ruhani tetap nyambung dengan Allah karena ruh itu berasal dari Allah. Kemudian akalnya akal yang sehat, insya Allah tetap menjadi makhluk terbaik. Innallaha la yanduru ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah itu tidak memandang orang karena fisiknya, tapi yang dipandang adalah hati. Kan gitu. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. La fadla li ajamin wala awad li arabin wala ajamin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab dan non Arab kecuali takwa. Artinya apa? Yang terbaik itu tetap pada sisi ruhani kita, sisi dalam dari di manusia. Kalau Allah ingin menyebut jasad kita, Allah menggunakan kata bashar dalam Al-Quran. Bashar itu arti maknanya kulit atau sesuatu yang tampak. Inni khalikum basyaran min tin. Sungguhnya saya adalah pencipta bashar, manusia yang diciptakan dari tanah liat. Yang diciptakan dari tanah liat adalah fisik kita, jasad kita. Nah, itu bashar. Nah, para ulama menyebut bahwa surah ini turun bersamaan atau beriringan dengan surah Al-Falaq. Insyaallah panjenengan nanti sambil dilihat YouTube-nya karena sudah di-upload sama Takmir Masjid ketika bahas surah Al-Falaq. Jadi biar tidak ada pengulangan. Jadi jumhur menyatakan ini makkiyah, meskipun sebagian ada mufassir menyatakan madaniyah. Jadi monggo dilihat di YouTube di kajian sebelumnya tafsir Al-Falaq. Kenapa turun surah An-Nas ini? Karena ada orang-orang yang hendak mau mencelakai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sihir kan gitu. Kemudian diajari dua surah ini. Ya monggo mohon ditonton YouTube-nya. Sambil diberi masukan ya, kalau ada kesalahan tolong dikoreksi, khawatir salah. Jadi tetap kadang ada spontanitas yang kadang terungkap ternyata salah. Mohon dikoreksi.
Cuma kira-kira apa yang kenapa sampai 2 surah ya? Ini penting pertanyaan ini. Kenapa tidak 1 surah saja? Karena kemarin kita sudah bahas panjang lebar bahwa dengan mohon pertolongan Allah dengan membaca surah Al-Falaq itu sebenarnya sudah melepaskan diri dari sihir, kan gitu, sihir. Kenapa masih turun surah An-Nas? Nah, ini mungkin penting sebagai pertanyaan awal. Coba. Saya ingin jawab ini begini. Surah Al-Falaq itu adalah mohon perlindungan kepada Allah dari mara bahaya dari luar diri kita. Jadi mohon perlindungan dari Allah dari segala mara bahaya yang datangnya dari luar. Sementara surah Al-Falaq, surah An-Nas ini mohon perlindungan dari Allah yang justru datangnya dari diri kita. Kira-kira menurut panjenengan lebih bahaya mana? Mara bahaya yang datang dari luar dan mara bahaya yang datang dari dalam. Dari dalam. Apa argumentasinya? Kalau berdasarkan surah ini, nanti sambil kita pelajari. Ketika kita minta perlindungan dari Allah dari mara bahaya dari dalam, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, di dalam diri dada kita, hati kita. Kita menyebut Allah 3 kali sehari. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi pemelihara, pengayom manusia. Malikin nas, raja atau penguasa manusia. Itu sifat bagi Allah. Ilahin nas, sesembahan atau Tuhan manusia. Sampai 3 kali. Sementara untuk memohon perlindungan dari luar pada Quran surah Al-Falaq kajian kemarin, cukup kita menyeru Allah dengan 1 sifatnya, yaitu birabbil falaq. Menandakan bahwa yang paling membahayakan bukan dari luar, justru yang paling bahaya dari dalam, dari diri sendiri. Karena ini pertarungan 24 jam. Sampai kita mati pun terus bertarung. Mau mati bertarung. Panjenengan mau hadir ke sini, ini pertarungan. Jangan main-main, pertarungan dengan diri sendiri. Yang terdapat dalam hati kita itu, ke masjid enggak ya, masjid enggak ya, ke masjid masih ngantuk, masih capek, masih mau ini, masih banyak. Masjid enggak ya. Itu pertarungan. Jadi yang terbersit dalam dada itu akan ada bisikan-bisikan yang hendak membuat kita dalam kejelekan, bisikan-bisikan jelek dalam dada kita. Jangan nemu uang di jalan banyak, katakanlah 5 juta, 1 bendel 50-an, nemu ada jatuh, kira-kira diambil pada? Tergantung ini. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ada pertarungan, diambil ini milik orang, enggak diambil, ini lagi tanggal tua. Itu pertarungan. Jadi yang namanya bahaya di dalam itu lebih berat bagi kita dibandingkan dengan menghadapi bahaya dari luar. Lebih berat bagi kita. Makanya kita diajari dengan menyebut Allah 3 kali dalam surah ini. Kalau Al-Falaq cukup 1 kali. Cukup 1 kali. Nah, itu. Jadi ayo kita coba pelajari. Saya tidak sulit kok anunya,
Bahasanya nggak sulit. Cuma itu intinya ke sana. Baik, kita mulai dari ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi sering saya sampaikan, ketika di awal dengan kata kul, maka ada dua pesan. Masih ingat? Yang pertama, bukti bahwa Rasulullah itu menyampaikan semua ayat. Ya, tidak mulai berlama-lama di sini. Jadi mungkin Bapak Ibu yang bersama nanti ada YouTube-nya bisa akun YouTube-nya SU Muhammad Nur. Cek, ada banyak konten, termasuk diantaranya adalah kajian tafsir. Jadi yang pertama adalah Rasulullah menyampaikan semua wahyu. Apa argumen di kesana saja, biar nanti berkunjung juga. Yang kedua, bahwa dengan kata ini kita pun juga diajarkan, diberikan ajaran oleh ketika kita ini diajarkan untuk juga berta'awud, minta perlindungan dari Allah. Apa isi ta'awudnya? Tadi sampaikan, untuk an-nas ini adalah kita mohon lindung dari Allah dari mara bahaya yang datangnya dari diri kita sendiri. Kalau yang di luar gampang antisipasinya, gampang. Dari dalam ini paling rawan. Apa isi doanya? A'udzu birabbin nas. Saya mohon perlindungan birabbin nas, dengan zat yang memelihara manusia. Jadi kalau Allah, ada dua istilah dalam Al-Quran yang biasa diartikan Tuhan. Kalau terjemahannya Tuhan, yaitu Ar-Rabbu atau Rabbun dan Ilahun. Tuhan, la ilaha ilahun, tiada Tuhan. Rabbul alamin, Tuhan alam semesta. Meskipun keduanya berbeda, tapi tidak salah. Ketika kita berucap bi Rabbil alamin, maka yang kita ketuk adalah kasih sayang Allah. Di Rabbun itu adalah arti dasarnya bisa pemelihara, pelindung, pendidik, pengatur alam semesta ini termasuk manusia. Jadi siapa yang akan menggerakkan kebaikan dalam diri ini adalah Allah. Ketika dalam dada ini bertarung antara kebaikan dan keburukan, kira-kira mana yang akan menang? Kita mohon pada Allah. Coba kita kaitkan dengan ayat terakhir pada Quran surah Al-Falaq. Nanti kajiannya dibaca lagi. Kita berdoa pada ayat terakhir pada Al-Falaq itu, min syarri hasidin idza hasad. Mohon perlindungan dari orang yang dengki ketika dilancarkan kedengkiannya itu, dilaksanakan kedengkiannya. Kalau masih ada orang dengki di hatinya, enggak bahaya. Karena bisa tersimpan di hatinya. Ketika itu dilaksanakan kedengkiannya, itu membahayakan. Tapi kita bisa antisipasi. Tapi kalau hati kita yang pendengki, ya, itu semua hal menjadi buruk. Kalau dengki ada orang kaya biasa. Ada teman kaya, kita dengki, kita berharap nikmat itu hilang dari dirinya, itu wajar. Tapi kalau memang wataknya pendengki, ada orang miskin pun bisa jadi hasud dia. Ada bapak ibu miskin, tapi kok rukun, aman, senang, jalan-jalan berdua, naik becak. Kan tadi boleh pun becak sih, boleh naik becak atau naik kuda berdua. Kalau memang kita pendengki, jadi kita pendengki, emak aku.
Kan gitu. Padahal dia orang nggak punya. Cuma karena diri kita pendengki, melihat ada orang yang senang gitu, bahagia begitu, meskipun dalam kondisi tidak punya apa-apa, kemana-mana pakai sepeda ondel yang si istrinya bonceng di belakang, karena wataknya pendengki, tetap itu menjadi suatu sasaran kedengkian. Itu bahayanya dari diri sendiri. Kita mohon kepada Allah sebagai pendidik, pemelihara diri ini agar kita dihindarkan nantinya dari hal-hal yang buruk dalam diri kita. Itu namanya rububiyah Allah. Rububiyah Allah. Paham? Jadi ketika kita Rabbil Alamin, ya Rabbi, itu maknanya kita mohon kasih sayang Allah melalui bagaimana Allah mendidik kita, memelihara kita, mengayomi kita terhadap diri kita. Jadi kalau ingin mohon perlindungan itu khusyuk, kita isti'adahnya khusyuk, itu 3 syaratnya agar khusyuk. Yang pertama, apa sih yang kita mohonkan? Kita mohon apa? Kita mohon perlindungan dari apa? Jadi kita sadari dulu bahayanya. Kita tidak akan khusyuk membaca surah An-Nas kalau kita tidak sadar sesungguhnya dalam diri ini ada bahaya yang lebih besar dibandingkan dengan bahaya datangnya dari luar. Gak bisa khusyuk. Kita mohon tapi gak tahu apa, kenapa kita mohon perlindungan dari Allah dengan membaca surah An-Nas. Kita tidak paham itu, maka tidak akan khusyuk baca surah An-Nas. Yang penting baca. Kadang bacanya cepat, biar cepat selesai. Kalau tahlilan. Yang paling sering dilanggar itu hukum gunnah ketika baca Qul a'udzu birabbin nas. Kadang gunnahnya dihilangkan. Kadang Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, itu dengungnya hilang. Jadi satu, sadar apa yang kita mohon. Kita mohon apa? Yang kedua, kita sadari ketika kita tahu bahaya, mara bahaya yang terbesar sendiri, kita sadari bahwa kita ini sebenarnya lemah. Karena nafsu itu terus menerus akan menggoda kita. Nafsu itu akan terus 24 jam, kita lemah. Sekali lepas, sekali kena, terus begitu. Tidak henti-hentinya. Sadari dari kita lemah. Yang ketiga, kepada siapa seharusnya kita mohon perlindungan. Siapa? Dia adalah Rabbun Nas, Malikun Nas, Ilahun Nas. Tapi nanti kalau dibaca ini jangan begitu, karena ini ada baknya. Paham Bapak Ibu? Jadi ketika menyebut bi Rabbin Nas, maka yang kita ketuh adalah Allah sebagai pemelihara kita, pendidik kita. Jadi ini meminta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kita ketuk dengan memanggil Malikin Nas. Malik artinya raja. Raja atau yang menguasai manusia. Jadi yang menguasai manusia. Allah itu memiliki sifat Al-Malik, penguasa. Saya sudah bahas agak panjang lebar ini sebenarnya, kalau kembali pada tafsirnya sudah paham para jemaah. Ketika baca Maliki Yaumiddin itu bisa dibaca Maliki pemilik, bisa dibaca Maliki penguasa. Tapi khusus untuk surah An-Nas ini bacaannya hanya satu, Malikin Nas. Jangan dibaca Malikin Nas. Kenapa? Karena berkaitan dengan makhluk yang berakal. Jadi manusia itu nggak senang kalau disebut dimiliki, karena dia berakal.
manusia itu tetap hormat dengan kalau ada raja atau penguasa. Karena itu watak manusia sama. Jadi Allah itu bersifat Malik juga bersifat Malik. Jadi kalau dibaca pendek artinya penguasa. Mau dibaca lanjang pemilik. Fitna sepuni berbeda artinya. Jadi siapa yang mampu untuk menguasai manusia itu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ke sana. Khusyuknya nanti ke sana. Kemudian yang ketiga kita panggil Allah dengan ilahin nas. Ilah itu artinya dua. Kata ilah arti lughatannya secara etimologi dua. Yang pertama bermakna menakjubkan. Yang kedua maknanya yang dituju. Jadi Allah itu yang dituju. Jadi ini menyangkut keagungan Allah sebagai ilah, sebagai Tuhan. Jadi kalau bahasa disebut dengan tauhid uluhiyah, keagungan Allah sebagai Tuhan. Jadi ini komplit di sini. Kita mohon kasih sayang Allah, kita mohon dengan kekuasaan Allah, kita mohon dengan keagungan Allah. Dari apa dimohon itu? Min syarril waswasil khannas. Dari buruknya waswas, bisikan al-khannas. Kalau diterjemahnya bisa diartikan dengan syaitan. Waswas itu Bapak Ibu, itu suara yang Suara yang berbisik yang tidak nyaring. Tapi asal arti waswas itu artinya suara gemerincing perhiasan gelang emas. Jadi kalau ibu-ibu pakai gelang emas banyak, itu kadang tangannya itu diangkat-angkat begini itu kan, biar bunyi sedikit-sedikit kan. Bunyinya itu membuat tertarik. Yang paham, oh itu bunyian itu, bukan bunyi besi, logam khusus itu, logam mulia. Yang membuat orang tertarik. Nah, kemudian dipahami dengan sebagai suara bisikan, al-mausus. Jadi min syarril waswas ini dalam bahasanya al-mausus, dari buruknya yang dibisikkan. Al-khannas itu terjemahnya syaitan. Tapi al-khannas ini makna dasarnya adalah ar-ruju wal ikhtifa. Al-khannas. Jadi yang disebut dengan al-khannas ini yang kadang kembali, kadang menghilang. Kadang kembali, kadang menghilang. Jadi syaitan itu sungguhnya ada dalam diri kita. Setiap manusia, kata Rasulullah, itu dibarengi dengan syaitan. Itu kadang menghilang ketika hati ini senantiasa menyebut nama Allah, kemudian kadang kembali ketika hati ini lupa kepada Allah. Jadi jangan kemudian mengira bahwa syaitan itu ketika sekali kita usir dengan bacaan-bacaan kalimat tauhid kemudian tidak kembali. Tidak. Dia menyingkir dulu, datang lagi, menyingkir dulu, datang lagi, terus begitu sampai mau wafat tetap syaitan menggoda kita. Tetap pertarungan besar itu. Maka disebut dengan jihadul akbar itu, jihad nafs itu disebut dengan jihadul akbar. Jihad terbesar itulah berperang dengan diri sendiri. Jadi al-khannas ini adalah syaitan, tapi dia bolak-balik, kadang minggir, pindah, kadang datang lagi. Karena kita kadang ketika lagi di masjid khusyuk ingat Allah, setan minggir. Ada adzan, minggir setan. Tapi selesai itu mendekat lagi. Nah, itu namanya al-khannas. Al-khannas.
Panjenengan bisa rasakan itu. Jadi kita berupaya istiqomah, sudah niat istiqomah aja godaan agak capek sedikit. Nanti ajalah sholatnya. Kan itu pasti muncul itu setiap hari begitu. Tindeki di ujung kecil sana ya. Nah, ada begitu kan? Nah, itu pas datang setannya pas datang gitu. Pas mendekat langsung baca takbir, dia berangkat langsung, hilang setan, pergi kabur dia. Nah, mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah. Itu al-khannas. Jadi al-khannas itu senantiasa ngintip diri ini. Kapan bisa mempengaruhi kita? Dia datang. Tapi ketika orang itu senantiasa menyebut Allah, kalimat tauhid, maka dia tidak bisa mendekat kita. Ada satu hadis Nabi dalam kitab ini, dalam hadis yang sahih disebutkan, ma minkum min ahadin illa wakkala bihi qarina. Kata Rasulullah, tidak ada salah antara kalian kecuali ada pada dia itu qarina. Qarina itu artinya setan. Lalu wa anta ya Rasulullah. Sahabat bertanya, apakah engkau juga ya Rasulullah? Qala na'am, iya. Illa anna Allah a'anani alaihi, kecuali karena sungguhnya Allah telah membantuku untuk menghadapi setan-setan itu. Fa aslam, maka aku selamat. Fala ya'muruni illa bi khairin, maka tidak memerintahkan kepadaku kecuali dengan kebaikan. Karena setannya hilang. Ketika hati ini setannya hilang, maka yang muncul kebaikan. Ketika hati ini tergoda setan, maka muncul macam-macam. Kita mulai sudah mengkaji at-takasur, itu penyakit hati. Kemudian al-humazah, pengumpat, penyakit hati. Kita sudah bahas tuh. Kadang-kadang tanpa terasa gitu. Tanpa terasa. Mulai hal yang sederhana, kita senantiasa tergoda, pertarungan antara baik buruk itu ada. Coba panjenengan baca Al-Falaq kembali, biar nyambung ini. Qul a'udzu birabbil Al-Falaq. Falaq itu artinya yang membelah atau menyingkap malam. Min Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Terus min syarri ghasikin idza waqab. Jadi kenapa Allah disebut dengan birabbil falak? Karena Allah lah yang menghilangkan bahaya kejahatan malam. Malam itu gambaran dari jahat. Ketika datang subuh, berarti yang berkuasa untuk menghilangkan mara bahaya kejahatan kegelapan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu terus begitu juga dalam diri ini. Paham ya? Tidak sulit sungguhnya, tidak sulit. Jadi kata Rasulullah itu semua orang itu ada dibarengi dengan setannya. Jadi kalau setan itu dibiarkan nyaman di dalam diri ini, maka kita akan sering tergoda oleh setan. Itu. Baik. Jadi setelah itu kita berikutnya menyatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini intinya. Jadi al-khannas itulah yang membisikkan dalam dada manusia, dalam hati manusia. Al-khannas itu tadi setan yang kadang pergi, kadang datang. Itu bahaya terbesar yang senantiasa kita tiap harinya akan bertarung dalam diri ini. Jadi hati-hati. Kita mohon pelindungan dari Allah, mudah-mudahan tidak terkena bahaya yang datangnya dari diri kita sendiri. Siapa yang disebut syaitan yang sering datang, sering muncul itu
Allah menyebutkan dengan kata-kata minal jinnati nas. Minal jinnati wan nas. Jadi syaitan itu Pak, sungguhnya bukan jenis makhluk Allah, bukan. Syaitan itu sifat. Jadi syatona arti syatona itu ba'uda, jauh. Syaitan itu yang menjauhkan dari jalan Allah. Menjauhkan Allah minal jinnati wan nas. Syaitannya itu bisa berbentuk jin, ya, jinnah ini jamak dari al-jinnu. Syaitannya itu bisa berbentuk jin, bisa berbentuk manusia. Kalau jin gampang, Rasulullah ini asalkan diri ini, hati ini senantiasa diisi dengan thayyibah, jin itu menjadi mengecil dan menghilang. Jadi sering baca kalimat-kalimat thayyibah, jin itu menjadi mengecil dan menghilang. Jadi kalau ada satu hadis sahih, kalau jenengan diberikan satu ujian atau musibah dari Allah, Rasulullah pesan begini, la ta'syus syaitan. Jangan engkau berkata celaka syaitan. Fa innaka idan ta'azum. Kalau engkau menyebut begitu, maka syaitan itu merasa besar, merasa hebat dia. Karena dia seakan-akan diakui kemampuannya yang menyebabkan diri ini celaka. Jangan bilang celaka syaitan, jangan mengutuk syaitannya. Itu pengakuan bahwa syaitan itu hebat. Karena kita menganggap gara-gara engkau aku celaka, kan begitu. Mengakui syaitan itu hebat. Tapi Rasul mengatakan, wa qala bi quwwati sara'tu bismillahi tasahurun hatta yasira mislan dzubab. Jadi kalau engkau kena musibah atau celaka begitu, maka dengan kekuatanku aku akan hancurkan kamu dengan lafal bismillah, dengan menyebut nama Allah. Jadi lawan setan itu, jangan mengatakan celaka gara-gara engkau aku kena musibah. Berarti kita akui kehebatannya. Tapi justru kita katakan aku akan hancurkan engkau dengan, Rasulullah mengajarkan dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Kalau engkau berkata begitu, maka setan itu menjadi kecil sampai ia seperti semut. Seperti semut. Jadi yang asalnya merasa besar karena mampu untuk mencelakai orang, dengan menyebut nama Allah dia akan mengecil. Tapi namanya itu jin, setan dalam bentuk jin. Gampang musirnya. Yang susah kalau setannya berbentuk manusia. Susah mengusirnya itu. Diadani malah ikut adan, kita adan dia mau komat gitu. Itu susah. Makanya Allah mengajarkan kita mohon perlindungan keburukan bisikan dalam dada ini, ya, dari syaitan yang seringkali dia minggir gara-gara kita baca kalimat thayyibah, kemudian datang. Tapi mohonnya bukan hanya dari bisikan jin, tapi dari bisikan jin dan manusia. Siapa di antara yang paling banyak mempengaruhi kita adalah orang yang dekat dengan kita. Tergantung, bisa di rumah ya, istri, anak. Makanya
Innama alukum wa auladukum fitnah, kata Allah. Hartamu dan anakmu itu menjadi fitnah. Istri kita itu harus saling kuat menguatkan dalam kebaikan, dalam yang hak dan kesabaran. Tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kita baca lagi. Kita kembali ke kajian surah Al-Asr. Nanti dibaca lagi. Saling menguatkan sana. Orang yang dekat dengan kita itu bisa menjadi syaitan, tapi dia juga menjadi pendorong kebaikan. Makanya para ulama mengajarkan, Imam Al-Ghazali mengajarkan di antara agar kita menjadi orang baik, berkawanlah dengan orang-orang soleh, kan gitu ya, orang-orang soleh. Tombo ati, hafal lagunya Tombo ati. Berkawan dengan orang-orang soleh. Jadi kalau kita berkawan dengan penjual parfum, sedikit banyak kita akan kecipratan harumnya, kata Rasulullah. Kalau kita bergaul dengan pandai besi, sedikit banyak pasti kecipratan bunga apinya dan bau dari waktu asapnya. Itu kata Rasulullah. Jadi mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu Bapak Ibu tidak sulit untuk memahami, tapi yang paling penting bagaimana kita sering melafalkan dua surah ini, ya, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Al-Falaq itu mohon dari mara bahaya yang datang dari luar, An-Nas mohon perlindungan dari Allah dari mara bahaya yang datangnya dari diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Itu satu di antara kita menguatkan perlawanan terhadap bisikan, buruknya bisikan setan itu dari diri kita. Dan semuanya berjumpa dengan bulan Ramadan ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup sekian Bapak Ibu nih. Semoga ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan bersama-sama berdoa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih. Ini masih lanjut gimana? Masih ya. Jadi kalau lanjut mungkin kita kaji dulu ayat-ayat tentang puasa. Ayat tentang puasa atau ada ide lain. Jadi kita kajian ayat tentang puasa karena menjelang puasa persiapan ya bagaimana tuntunan Al-Quran tentang puasa. Tapi kalau ada usulan lain dari Tamir silakan saja. Dan sementara kalau dari saya kalau masih mau lanjut biasanya Rabu Bapak Ibu ini, tapi kemarin saya mohon izin karena ada keperluan. Untuk berikutnya kajian tentang puasa. Ayat-ayat tentang puasa. Mudah-mudahan masih terus bisa bersama. Rabu, biasanya Rabu. Saya rasa demikian, mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.